Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang lagi. Kali ini saya akan membahas hal yang cukup menarik di beberapa, termasuk hari ini gitu ya, beberapa pekan sekarang tentang pembelajaran jarak jauh katanya. Jadi saya mengambil dari Spada Ristek Dikti. Di sini ada Permen Ristek Dikti 51 tahun 2018. Definisi tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Saya ambil definisi sederhana saja di sini. PJJ itu katanya saya ambil dari karakteristiknya terbuka, belajar mandiri, belajar di mana saja, kapan saja, berbasis TIK. Kemudian terbuka itu artinya adalah cara penyampaian, waktu penyelesaian program, lintas satuan, kemudian dan sebagainya. Teman-teman semua bisa mendownload lah ya Permenristek Dikti nomor 51 tahun 2018. Oke, kita berusaha untuk menelaah kira-kira bisa nggak sih kita melakukan PJJ ini? Kalau menurut saya sih bisa gitu ya. Ada beberapa platform yang cukup bisa menyediakan dari apa yang diinginkan dari karakteristik PJJ ini. Di sini platform yang saya maksud itu adalah kita berbicara mengenai apa itu learning management system atau sistem pembelajaran yang sudah terintegrasi. Seperti apa terintegrasinya, di mana di dalam itu sudah ada, kita bisa memasukkan materi, kita bisa berdiskusi, bahkan bisa mengevaluasi. Nah, salah satu platformnya yang cukup menarik itu, yang cukup saya mudah digunakan itu adalah Schoology. Jadi kita lihat. Oke, Schoology itu adalah suatu learning management system atau sistem manajemen pembelajaran yang dalam hal ini seluruh pembelajaran itu sudah termanage dalam satu platform ini gitu ya. Sehingga apapun ini seperti kita membuat satu kelas virtual di mana kita semua antara guru, siswa atau antara tutor dan yang ditutorkan itu sebetulnya tidak perlu ada satu tatap muka langsung. Tapi di sini hanya tinggal suatu interaksi online yang dibutuhkan. Ini yang pertama Schoology, nanti saya akan memberikan gambarannya. Yang kedua, sebetulnya ada pilihan yaitu Google Site. Nah, ini cukup menarik juga di Google Site karena Google Site ini bisa menjadi satu bentuk komunikasi jarak jauh dengan peserta didik dan cukup mudah untuk membuatnya gitu. Contoh seperti pembelajaran yang dilakukan, misalkan pertemuan satu yang memberikan apa. Oke, kita coba lihat dari seperti apa sih Schoology ini di dalamnya gitu ya. Oke, kita coba masuk di kelas Schoology ini. Oke, paling tidak Schoology ini gratis gitu ya teman-teman. Schoology ini gratis dan cukup powerful juga apabila ingin digunakan dalam satu pembelajaran, entah itu jarak jauh ataupun digunakan dalam pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran. Saya berikan contoh, misalkan saya ada satu kursus atau di sini kelas kita katakan kursus, saya akan berikan tutorial ke depannya. Ini hanya seperti lihat-lihat dulu gitu ya. Saya memberikan sistem, misalkan ada satu kelas. Di sini kelas bisa dikatakan sebagai satu kursus. Karena sebetulnya ini seperti yang sudah dikatakan oleh salah satu jurnal, mengatakan oleh Dabag 2016 adanya massive online open course atau kursus yang terjadi masif gitu ya, secara online, dan sebetulnya tidak perlu tatap muka, kita tinggal masuk ke dalam kelas virtual ini, kemudian selesai pembelajaran itu. Nah, ini contoh kelas yang saya baru buka gitu ya, di mana di sini ada members atau ada siapa saja gitu kan yang terdaftar di dalamnya. Kemudian di sini kita bisa memberikan satu materi, ada add material, ada cukup banyak dan nanti saya jelaskan bagaimana itu add materials-nya. Bahkan di sini ada satu fitur attendance atau ada fitur tentang kehadiran mereka. Gitu, tentang kehadiran.
Kemudian di sini juga ada gradebooks atau buku rapot ya dalam ini istilahnya. Kita ada buku rapot gimana sih nilai-nilai mereka gitu. Secara overall nilai mereka seperti apa dan sebagainya. Oke, di sini juga saya lihatkan bahwa di sini ada juga bagaimana sih bentuk kelasnya. Paling tidak kan kita bisa berdiskusi gitu ya. Nah, diskusinya seperti ini. Misalkan saya memberikan satu, ya mungkin dalam kalau kita kelas kelas tatap muka karena kita menggunakan 5M kalau di sekolah gitu ya. Proses awal itu adalah menanya, mengamati, maka kita berikan satu pertanyaan, diskusi penggunaan psikologi. Kita berikan satu trigger di mana download kemudian bacalah modul penggunaan psikologi. Modulnya sudah ada. Ceritanya sudah saya beri gitu modulnya. Dan silakan beri komentar. Dan ini ada diskusi-diskusi yang cukup menarik dari para mahasiswa saya sendiri. Menurut saya psikologi adalah bla bla bla. Bahkan kita bisa berikan like kalau kita senang dengan apa yang dia sudah tuliskan, kita like dan sebagainya. Dan ini adalah bentuk salah satu diskusi secara online. Bagaimana komunikasi itu berjalan. Jadi komunikasi antara guru dengan siswa itu berjalan tanpa perlu kita tatap muka. Seperti itu. Oke, itu video pendahuluan gitu ya teman-teman. Nanti insya Allah tutorial berikutnya akan saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.